Shalom. Wah, luar biasa ya. Hujannya besar sekali. Saya pikir sopo sing teko ya. Ternyata saudara rajin setia ya, puji Tuhan. Saya selalu umumkan di gereja saya, hujan ndak hujan, saya selalu bilang ya, kalau darurat baru ikut online. Ya, darurat itu sakit, memang nggak bisa ke gereja atau pas di luar kota ya. Tapi selama bisa, saya bilang semakin kita sulit datang sama Tuhan, semakin Tuhan lebih besar memberkati kita. Ya, berarti saudara nanti dapat berkat besar ya, puji Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kadang di depan gereja saya itu banjir saudara ya. Tapi ya jemaat datang setia ya, puji Tuhan. Saya pernah melayani satu gereja yang datang cuma 2 orang. Kaget saya. Saya tanya sama ibu gembalanya, "Loh Bu, jemaatmu piro?" 3 Pak. Lah terus kok lor? Iya Pak, sing satu izin ke Jakarta. Loh tadi mana WL-nya? Cuma main satu aja gitar ya. Itu tadi bon-bonan Pak. Jadi mari nyanyi ya mulai Pak, balik nang gerejone kata ya, sakno ya. Cuma 2 saudara ya. Tapi saya khotbah semangat koyok 2000 orang ya. Guyu-guyu sing situ, "Pak permisi saya ke toilet." Kari situ saudara. Waduh, tancap mbek saya. Sampean metu pisan mulai aku kalau sing dikhotbahi ya. Puji Tuhan. Setiap pulang saya sudah 7 kali khotbah di tempat di gereja itu ya. Selalu bilang ibu gembalanya, "Pak Samuel mau ya?" Cuma 2 orang. Loh, banyak ini 2 Bu. Yesus situ dilayani. Saudara tahu siapa? Orang yang kerasuan di Gerasa. Loh, cuma 1 loh. Yesus loh habis retreat. Kan habis retreat itu 5.000 orang. Kan capek ngelayani ribuan orang. Bisa aja Yesus ngomong sama Petrus, terus iku wong gendeng kone sing ngurusi. Bisa, tapi enggak. Yesus layani sendiri. Saya bilang 2 akeh ya. Situ aja tak layani, pokoknya ojo separuh saudara ya. Puji Tuhan. Ya saudara, saya ucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Setiap Natal saya pasti ingat cerita ini. Dan mesti saya sampaikan ya. Karena ini berkesan. Jadi saya khotbah di Malang Selatan, ada satu desa ya. Jadi Natal itu gabung saudara. Mulai anak-anak sampai orang tua. Jadi habis saya khotbah ada pertunjukan sekolah minggu ya. Ya noni-noni umur 8 lah. Mungkin saudara dan saya pikir, noni ini mau tampil apa. Soalnya pakai rok koyok bebek itu loh saudara ya. Makrok mungkin mau nyanyi pakai gerakan ya. Ya umur 8-an. Cucu saya umur 4 tahunan ya. Sudah jadi singer, choir. Wah seneng ya. Jadi kemarin mau saya ajak jalan-jalan. Ayo jalan, manggil saya Tete. Bek Tete, jangan Tete. Ini harus persiapan. Waduh ya. Mau jadi choir ini, latihan dulu biar gak capek nanti. Wah kapan itu melok nyanyi idol. Pulang bawa piala ya. Teh, juara 3 Oel. Hebat kamu. Hampir juara 2 Teh. Gagal katanya. Saya tanya menantu saya namanya Fik. "Halo Fik, betul tah juara 3? "Iya Pak, juara 3 Pak." "Piro pesertai?" 3 orang Pak. Iya. Loh kata deh kok hampir juara 2. Iya, sing situ itu wis nangis. Worong, ndak tahu dibisi apa mbek mamae balik maneh melok nyanyi. Wah, gagal katanya ya. Ya puji Tuhan. Lah ini noni yang umur 8 ya. Kalau di desa Natalan itu lagu ini selalu dinyanyikan saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah sekolah minggu, ya karena ini memang lagu Natal ya. Nyanyinya gini ya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Saya tidak tahu noni ini memang ngantuk atau keliru ya. Nyanyinya buanter saudara pakai mic ya. Dia nyanyi gini. Yesus terang dunia, Dia berbahaya. Kaget saya saudara. Saya sampai guyu sampai jungkel ya. Lah makanya tadi itu saya ngomong mancep sampai hari ini ya. Loh kok iso yang percaya dari berbahaya ya. Ternyata ya kalau kita di luar Tuhan Yesus ya bisa berbahaya ya. Tapi puji Tuhan, semua ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Alkitab itu kalau diringkes sederhana ya.
Kita Natal selalu lihat misinya Tuhan kita ya. Jadi Allah itu sangat mengasihi kita. Makanya ada kata kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Mestinya kita tidak layak untuk menerima, tapi dilayakkan. Ya, jadi saudara mestinya kita tidak selamat, diselamatkan. Jadi kita bisa lihat betapa Allah kita sangat mengasihi kita. Nah, karena kasih inilah Dia ngirim Yesus yang disebut Immanuel. Jadi Yesus sekarang tinggal bersama kita. Karena Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Nah, Yesus juga bilang, aku terang dunia. Saudara, kalau ada Yesus dalam hidup kita, kita sekarang terakhir bawa misinya untuk jadi terang. Terang itu artinya saudara bisa nolong orang lain. Terang itu bisa bimbing orang lain. Bisa jadi berkat buat orang lain. Saya seringkali didatangi rekan-rekan hamba Tuhan. Loh, saya jujur dengan saudara. Mereka datang, Pak Sam, saya boleh utang uang. Berapa? Kalau tidak banyak, ya mungkin saya ada berkat lebih, ya saya kasih. Tapi kalau saya tidak ada, ya saya bilang ya seadanya. Tapi kalau agak besar, kamu buat apa? Buat ini Pak. Oh ya wis. Cara kamu ngembalikan gimana? Oh, 3 bulan saya bisa ngembalikan. Saudara, 3 bulan kemudian datang, dia bawa barang. Ya, terus dia bilang gini, Pak Sam, aku tidak bisa bayar utangmu. Wis ya, pakai barang ini lunas. Saya bilang, kamu tidak bisa jadi terang. Kamu tahu orang yang kamu utangi sakit pasti hatinya. Ini loh barangmu didol, dijual. Ini gak payu. Ini pun payu, selisihnya loh, kurangnya masih banyak. Wis ta, pokoknya lunas ya, Tuhan berkati. Pulang. Saya bilang, tidak bisa jadi berkat. Ada. Saya tidak bilang banyak ya, ada. Anak Tuhan termasuk hamba Tuhan yang seperti ini. Gimana mau jadi terang? Gimana mau jadi berkat? Tidak bisa. Utang harus diselesaikan. Saudara-saudara, itu sederhana misinya Tuhan. Jadi hanya kita lihat bagaimana Allah mengasihi kita. Karena sangat mengasihi kita, Yesus dikirim untuk kita. Dan karena ada Yesus, sekarang kita jadi berkat. Makanya saya ingin hari ini, nanti saudara dan saya, selama ada Immanuel, selama ada Yesus, jalani hidup ini, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Saya punya jemaat, bangkrut, masih ada utang 6,5 miliar. Waduh, saya ini sedihnya ya. Waktu ditelepon, kok saya bangkrut, tidak bisa wis. Saya datang, terus lu ya apa? Ya ini sakno anakku ya. Wis gini aja. Lu ceritau gimana bangkrutnya. Ya dia cerita dimakan ini. Wis gini wis. Sekarang lu percaya Yesus bareng lu enggak? Percaya. Nah lu percaya. Dia punya banyak cara nolong kita. Saya ditelepon 5 hari lalu. Ini saya akan meresmikan pabriknya yang ketiga. Saya sudah resmikan pertama, kedua, sekarang yang ketiga. Saya percaya apa yang tidak bisa, Yesus jadikan bisa. Karena dia ada bersama kita. Makanya saya akan memulai ayat ini untuk saudara dan saya hafal. Nanti perjalanan hidup kita selama ada Yesus, jangan pernah takut. Ya, kita akan baca ayat ini yang ada lagunya. Kita baca Mazmur 23 ayat 4 yang A saja. Jadi ini setengah ayat ya. Ayo kita lihat ya. Kalau saya nyanyi, pasti saudara bisa melanjutkan ya. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Hebat ya. Berarti saudara bisa ya. Ayo kita akan baca ya. Jadi nanti saudara baca sampai kata ini ya. Engkau besertaku. Nah ini, lihat kata ini ya. Engkau ini siapa? Iya, siapa Tuhan kita sekarang? Iya, ini ada Immanuel. Engkau besertaku.
selama ada Yesus beserta kita, itu ada Immanuel. Ya, ayo kita baca bareng ya. 2, 3. Amin. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Ini Daud sudah mengalami. Nanti perjalanan hidup saudara dan saya mungkin hari ini, mungkin hari-hari ke depan ada namanya lembah kekelaman. Katanya Daud, biarpun itu berbahaya, jangan pernah takut. Kenapa? Ada Yesus yang beserta kita. Ya, kemarin Maret saya dari Israel, saya lewat yang namanya lembah kekelaman. Ada sampai hari ini. Nah ini nanti Februari pasti berangkat lagi ya, karena kuotanya peserta sudah ada. Saya lupa ini yang ke-55 atau 56 kali, saya sudah 50 kali lebih ya. Nah saudara, lembah kekelaman ini ada beberapa bukit gabungan, terus ada lobang. Dindingnya langsung seperti dinding ini, 45 derajat. Jadi kalau rombongan jalan bawa onta ya, ini rombongan-rombongan ini bawa kedelai. Oh keledai. Nah ini ya, enak-enak cerita, jalan-jalan. Nah ini lembah kekelamannya lubang. Cerita-cerita terus lupa. Nggak lihat, nggak hati-hati nyemplung. Blung. Ini cerita zaman dulu ya. Kalau sekarang bisa diangkat pakai helikopter. Ada alat berat. Ini cerita dulu. Blung. Semua nangis. Pasti mati. Tidak bisa naik lagi. Lembah kekelaman. Satu tangan pun tidak ada yang bisa nolong. Jadi nanti ada saatnya perjalanan hidup saudara dan saya mungkin sakit ya. Sepertinya di rumah ini banyak orang. Tapi saudara merasa tidak ada tangan yang bisa nolong saudara. Mungkin saudara lagi berbisnis. Loh dulurku lo akeh. Tapi waktu aku bangkrut tidak ada satu tangan pun yang bisa nolong saudara. Itu namanya kita ada di lembah kekelaman. Saya punya jemaat sangat terkenal di Malang. Katanya papanya karena anaknya 4. Mah, arek-arek teleponan sak mantu putue kita datang no. Karena sebagian anaknya di luar negeri. Diteleponnya, ayo datang. Papa pengen kumpul. Datang ya, seneng saudara ya. Kumpul-kumpul mantu, anak, cucu ya. Jadi siang hari kayak gini siang tadi. Ini di ruang makan ya. Wah cucu lari sana sini. Wah seneng saudara. Tiba-tiba papa ini jalan berdiri ya. Terus teriak. Nangis. Papa bantun, papa iwangono. Istrinya di sebelah lo. Pa, lo ini lo lagi seneng-seneng kok nangis. Katanya arek-arek suruh datang. Anak mantunya datang. Apa sih pa? Enak kumpul-kumpul, papa tolong ono, gitu. Papa mau ditolongi apa? Langsung diem, saudara. Besok meninggal. Saudara sampai hari ini ya, istri anak menantunya kalau ketemu saya, Pak Sam, suami saya perlu ditolong apa ya? Pak Sam, papa saya perlu ditolong apa? Enggak tahu. Saya cuma bilang dia ada di lembah kekelaman. Banyak orang. Satu tangan pun tidak ada yang bisa nolong. Nanti ada saatnya saudara dan saya. Satu tangan pun tidak ada yang bisa menolong kita. Tapi katanya Daud, jangan takut. Yesus beserta kita. Berarti apa? Masih ada pertolongan. Jadi saudara, kita nanti ada saatnya ya. Kita ada di lembah kekelaman. Saya sudah ngalami ya, anak saya meninggal 3. Bangkrut 3 kali saya ini saudara. Wah ini lagi bangun pembangunan seperti di lembah kekelaman. Kemarin saya khotbah ya, jadi seluruh bank-bank di Kota Malang, Pasuruan dan Probolinggo kumpul. Nah salah satu pimpinan bank itu dulu yang dampingi saya waktu anak saya meninggal. Jadi saya bilang ini Pak ini pimpinan bank, dia saksi hidup.
Saudara tahu anak saya pertama 5 hari di ICU meninggal. 7 hari yang kedua di ICU meninggal. Perempuan laki. Saudara, dokternya, saya cuma ngomong, dok bisa enggak praktek hari ini? Berapa pasiennya dokter? Saya ganti. Kaisa, aku enggak bisa melanggar ya apa yang menjadi sumpahku jadi dokter. Aku harus tetap buka praktek. Sudahlah dok, ewangon, enggak bisa. Ini biarpun tak tunggu. Nek ya mati. Mau hidup itu Tuhan. Tidak ada yang bisa nolong saya. Saya datang sama mama saya, apa ya mana aku kok mati terus. Ya mama saya cuma nangis. Saya ke mertua saya, tidak ada yang bisa. Makanya sekarang saya berani khotbah ini, benar ayat ini. Selama saudara dan saya nanti di lembah kekelaman, jangan takut biarpun itu bahaya. Ingat baik-baik, masih ada Yesus yang bisa nolong kita. Jadi saudara hari ini mungkin saudara lagi ngalami. Tidak ada yang bisa nolong, jangan takut. Saudara merasa hari ini bisnis saya bangkrut. Saya sakit, kapan saya bisa sembuh? Tidak ada yang bisa nolong, percaya hari ini. Yesus masih bisa menolong kita. Ya saudara, saya punya diaken. 9 tahun lalu saya angkat. Namanya Pak Ngatmari. Saya diprotes oleh diaken-diaken lain. Saya tahu bahwa yang saya angkat ini beresiko. Karena dia sampai hari ini masih penjual es dawet. Katanya teman-teman diaken, masa Pak Samuel tidak tahu kriterianya seorang diaken? Apa seperti ini bisa jadi diaken? Saya cuma bilang sederhana, saya tidak cari uang ya, saya cari jiwa. Saudara kasihan ini ya Pak Ngatmari, saya hampir tiap minggu saya datang, rumahnya jauh. Saudara dihina oleh tetangganya. Dulurnya tidak mau ngakui, karena miskin. Malu. Dia merasa tidak ada yang bisa nolong. Saya kalau datang, Pak Ngat, iki ono rezeki titik, kon tuku kacang goreng. Yo tambahi maneh kerupuk, tambahi maneh gorengan. Dia merasa tetangganya tidak ada yang mau. Lah opo sampai nang gereja terus, urip mulu soro. Tidak ada yang bisa nolong. Baru-baru ini saya masukkan YouTube. Karena Pak Ngatmari bisa beli rumah, beli tanah. Heboh di kampungnya. Kok iso kon tuku tanah? Kok iso tuku omah? Gusti Yesus sing nolong aku. Wah saudara ya, tidak ada satupun tangan yang bisa nolong. Tapi kita punya Yesus yang punya banyak cara untuk menolong kita. Nah saya akan tunjukkan lewat Alkitab. Gimana caranya? Ya, jadi Tuhan punya banyak cara. Ada saatnya seperti kita ini sendirian. Ya hari ini sejarah buat saya. Karena pembangunan, nah ini lagi ngecor sekarang ya. Nah mungkin nanti selesai jam 12 malam. Jadi lantai 9 total selesai saudara ya. 90 meter kali 60 gereja saya ya. Jadi 5.400 meter persegi. Kadang saya gini, Tuhan sudah 5 tahun ya. Siapa yang mau nyumbang Tuhan? Masa Tuhan orang gak bosen ta? Kadang saya ngomong gitu. Tapi Tuhan kan punya banyak cara nolong. Karena saya sering di lembah kekelaman. Orang memfitnah, kata-kata kotor, macam-macam. Tiap hari saya terima. Saya enggak pernah mau balas, enggak pernah mau ngomong. Kenapa? Ini yang saya kerjakan banyak. Saudara besi datang 50 ton, 40 ton. Karena konstruksi 10 lantai. Saudara berapa minggu yang lalu, kami harus bayar besi, harus bayar pemborong. Saya seperti di lembah kekelaman. Siapa ya? Di pikiran saya. Saya ini makan. Nah depan saya ada meja makan. Ya namanya tempat meja makan. Siapa aja ya boleh duduk di depan saya. Tiba-tiba seorang bapak duduk ya. Terus dia lihat saya. Bapak ini pendeta ya? Oh iya saya pendeta Pak. Siapa ya? Oh saya namanya Samuel Sianto. Loh, Bapak dari mana? Saya di Malang, sebentar. Di Malang ada yang bangun gereja, oh ya ada beberapa. Loh, tapi yang besar itu, oh ya gereja saya Pak. Loh berapa lantai? 10 lantai. Sekarang ya sudah lantai 9. Wah saya boleh nyumbang dong. Ya di tempat
umum ya boleh saja, saya ketawa ya. Ya boleh lah Pak. Doa aja terima kasih apalagi nyumbang ya. Ya wes, saya minta nomor rekening sama nomor WA. Saya mau nyumbang 1 miliar. Saya gini, loh, wong iki rek. Ayo saudara kalau jadi saya, percaya? Ayo, gimana saudara? Ketemu itu tok sampai hari ini tidak ketemu lagi. Saya gini, iki guyon apa tenan? Oh iya Pak, terima kasih. Saya gini, Tuhan tolong ono aku ya, untuk saya bisa percaya Tuhan. Iya sudah, malam pulang, mari ketemu. Saya telepon bendahara, ya Pak ada transfer masuk, berapa Pak? 1 miliar, enggak ada. Loh ya toh keliru krungu kupingku kan. Ya, besok hari kedua, ya gini jam 9 malam saya telepon bendahara. Ya Pak ada uang masuk 1 miliar, enggak ada Pak. Waduh keliru krungu tenan aku ini. Hari ketiga jam 12 siang. Saya penasaran. Saya telepon lagi bendahara. Ada uang masuk? Enggak ada Pak. Saudara jam 3 sore saya ini buka WA. Loh kok ada nomor WA enggak pakai nama. Begitu saya buka kaget. Masuk 1 miliar. Saya tidak pernah tahu lagi siapa orang. Loh wakil loh 1 miliar. Enggak percaya tuh kok no dawet. Sak jalan Gajah Mada renang gitu ya. Loh iya saudara, ini ekonomi belum baik-baik. Tapi Tuhan itu ajaib. Makanya saya percaya nanti ada saatnya saudara di lembaga kelaman. Tidak ada satupun tangan yang bisa nolong. Selama ada Immanuel, selama ada Yesus, Dia yang bisa menolong kita. Nah saya akan tunjukkan lewat Alkitab bagaimana seseorang ini ya. Dia sendirian, tapi disertai Tuhan. Banyak keajaiban terjadi. Ya, jadi kita lihat nanti apa yang dia kerjakan. Mari kita baca ya. Kejadian 31 ayat 1 sampai 12. Saudara tahu kisah ini ya. Bagaimana Yakub tinggal di mertuanya namanya Laban. Ya, saya akan baca gini. Ya, Kejadian 31 ayat 1 sampai 12. Ya. Kejadian 31. Nah, ini ya. Jadi kedengaranlah kepada Yakub katanya anak-anak Laban. Jadi Laban ini mertuanya Yakub. Siapa saudara mertuanya Yakub? Laban. Saya khotbah di desa ya. Siapa saudara ketuanya? Mertuanya Yakub? Laban. Oh iya kayak melester lambemu tak omongi ya. Nah, ini ya. Jadi Laban ini bukan Lakban ya. Jadi ini ipar-iparnya. Karena ini saudara laki-lakinya. Ngomong sama papanya, ngomong gini. Pak, Yakub itu sekarang telah mengambil segala harta milik Alia. Dan sekarang dari harta itu dia mulai bangun segala kekayaannya. Hati-hati nih saudara. Ini mulai ipar ngomong, Pak, Yakub itu mantunya papa. Ini mulai soge nih. Dari sekarang bangun kerajaannya, bisnisnya. Ya kalau sekarang ngomong gitu ya. Jadi saudara, saya mau sampaikan, dulu Yakub ikut tanpa gaji. Kemudian berubah, ada bagi hasil. Nah, dari bagi hasil itu akhirnya Yakub mendapatkan 2 usaha. 1 bagi hasil. Jadi kalau genep lahir 2, kambing dombanya 1. Kalau ganjil 3, Yakub dapat lebih banyak karena dia yang jaga. Itu usaha yang pertama, join sama mertuanya. Yang kedua, dari hasil joinan tadi, sekarang milik sendiri. Dia kembangkan sendiri, jadi 2 usaha. Alkitab mencatat bahwa Yakub dipercepat, dilipat gandakan oleh Tuhan. Jadi kalau ipar-iparnya ini, gembala juga, beranak kambing dombanya 2 bulan atau 3 bulan. Punyanya Yakub lebih cepat. Sebulan 2 bulan sudah beranak. Kalau normalnya 1 atau 2 ekor lahir, punya Yakub bisa 2, bisa 3. Jadi iparnya tahu seberapa yang diterima papanya. Pak oleh piro pak? Oleh piro? Belum lagi yang hasilnya sendiri. Jadi saudara tahu 2 usaha ini dipercepat, dilipat gandakan. Jadi iparnya gini, lu, cepet Yakub ini. Nah itu yang terjadi.
Sekarang setelah diomongi papanya ayat 2 berubah. Nah ini ya, ayat 2 lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Berubah. Mungkin tadinya baik ya. Anak saya 3, 2 sudah nikah, tinggal 1 ya. Saya sudah umur 60 lebih ya. Saya bilang sama mantu-mantu saya, kamu bukan mantu. Papa terima kasih ya. Kamu berani ninggalkan keluargamu untuk sekarang ikut anaknya papa. Saya selalu ngomong ya. Saya rangkul, saya kasih tahu menantu saya. Kamu bukan menantu, kamu anaknya papa. Ya, saya selalu bilang saudara ya. Kenapa dia berani ninggalkan zona nyaman bersama keluarga orang tuanya. Sekarang mau tinggal bersama anak saya yang masih belum tahu kejelasannya. Tapi saudara saya percaya. Kalau di keluarga yang baru ini kita bisa membuat dia senang, pasti dia akan senang. Tapi ini berubah sekarang. Yang tadinya baik, mungkin nyapa ya, Kop, lu wis makan ha. Mungkin sekarang sudah enggak. Dengar Yakub datang, mungkin papanya masuk kamar. Kata Yakub, kok wis berubah ya papa ya. Saudara, saya mau ingatkan ya. Setiap saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, nanti di mana ada persekongkolan untuk menjatuhkan kita, jangan takut. Karena di saat orang mau bersekongkol, di saat yang sama Allah akan membentengi kita. Itu selalu yang Allah lakukan. Mata jasmani kita tidak bisa lihat, tapi mata rohani kita harus percaya. Di mana setiap ada persekongkolan yang akan menyerang dan tidak baik sama kita, di saat yang sama Allah selalu membentengi kita. Itu janji Tuhan buat kita. Lihat ini ayat 3 ya. Mari kita lihat ayat 3. Katanya ayat 3 gini, lalu berfirmanlah Tuhan. Berfirman itu Tuhan ngomong, bicara. Langsung Tuhan ngomong. Ngomongnya apa? Kop, kamu pulang sekarang ke negeri nenek moyangmu, kepada kaummu, dan aku akan apa? Jadi Yakub disertai Tuhan. Jadi kalau sekarang ada Yesus dalam hidup kita. Saudara, sepanjang tahun 2026, kita masih punya 2027, 2028, selama ada Yesus, jangan takut. Saudara. Dia masih bisa bicara sama kita lewat firman Tuhan, lewat pengertian-pengertian yang diberikan kepada kita. Yakub diomongi, pulang. Yakub langsung manut. Lihat ayat 4. Nah ini ya, katanya ayat yang keempat, sudah itu Yakub manggil istrinya ke padang. Dia mulai cerita sama istrinya. Ceritanya gini ayat 5. Ya, baik ini Yakub. Dia mau pulang baru ngomong be istrinya, kelakuan papanya. Ya, dia ngomong gini. Telah kulihat dari muka papamu, ia sekarang tidak seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku apa? Yakub tahu ada penyertaan Tuhan. Makanya saudara hari ini ya, nanti ada lembaga kekelaman. Ini Yakub tidak ada satupun yang bisa nolong. Tapi selama ada Yesus, katanya Daud, jangan takut. Saudara hari ini harus pastikan Yesus ada bersama kita. Immanuel ada, jangan takut. Nah, dia ayat 6 cerita. Aku lo kerja katanya ya, melok papamu sekuat kuatku. Aku kerja mati-matian kepada papamu. Nah ayat 7 diceritakno boroke bapake. Ya katanya ngomong gini. Tapi papamu telah, berarti sudah terjadi, berlaku apa? Curang kepadaku. Telah berapa kali? Mengubah upahku. Diganti. Kok sampai 10 kali. Sayang ya nanti kita tahu yang diubah cuma 3. Sing 7 enggak tahu. Tapi katanya, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Oh haleluya ya. Selalu ada persekongkolan, selalu ada perlindungan Tuhan. Ayat 8, nah ini ceritanya. Gini loh papamu itu ya. Katanya nek papamu ngomong, Kop, nanti yang lahir kalau bintik-bintik akan menjadi upahmu. Aneh ya. Maka segala kambing domba jadi kabeh. Saudara tahu kambing warnanya apa? Gelap. Neda hitam, coklat. Jarang kambing itu putih. Ya apa caranya? Bisa bentik-bentik. Iya nek disablon. Ya.
Warnanya domba apa? Putih. Ya apa caranya bisa bentik-bentik? Yakub bisa ngomong gini, iya Pak, mestinya ya. Loh, gak mungkin lah Pak. Papa iki ojo ngarang-ngarang lah. Dia ono kambing mbek domba iso bentik-bentik. Yuda isa Pak. Wis tau ngaku yo mantu Pak. Wis tau wis. Aku kerja tok ae wis bisa. Tapi Yakub ndak. Iya Pak. Ndak masuk akal semua. Dia iyai. Maka lahirlah bentik-bentik ya. Ini. Katanya bapaknya, ganti. Sekarang yang apa? Coreng-coreng akan menjadi upamu. Maka segala kambing domba itu beroleh anak yang apa? Duh, aneh ya. Nah ini lihat ayat 9. Demikianlah Allah mengambil ternak ayammu dan memberikannya kepadaku. Jadi saudara, nanti orang mau jahat sama kita, kita jangan berbuat jahat sama orang lain. Tidak usah dibales ya. Karena itu berkatnya mereka semua, nanti dikeno kita. Amin. Iya, loh iya ini benar. Ya, terus sekarang ayat yang ke-10. Nah, suatu kali pada masa kambing domba itu kawin, aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang kawin itu kambing dombanya berapa? 1. Coreng-coreng 2 apa? 3? Iya cuma diceritakno 3. Sing 7 ndak ya. Jadi papa yang ngomong, bentik-bentik kok, pen. Lahir kabeh bentik-bentik. Coreng-coreng ganti. Coreng-coreng. Belang-belang. Belang-belang. Ndak tahu sing 7 ya. Mungkin ngamuk. Mungkin bapak. Ini kok iki kok coreng-coreng belang-belang bentik-bentik iso berubah kabeh. Ngene ae wis. Nek sekele situ dek ngarep, loro dek buri koyo bemo, pen. Saya yakin lahir koyo bemo saudara ya. Loh iya. Wis kok tenanan lahir telu. Ganti maneh. Saiki sing motoi situ ana dek eronge. Loh mungkin tapi gak ada catatannya aja wis kok tersesat saudara ya. Ayo kita lanjut aja ya. Nah ini mimpi. Sekarang ayat 11. Jadi mimpi. Loh, coreng-coreng belang-belang. Nah, katanya malaikat Tuhan, malaikat Allah ngomong sama Yakub. Yakub, jawabnya apa? Oh, berarti mimpinya memang dari Tuhan. Karena ada mimpi itu bunganya tidur. Tapi ini yang dari Tuhan. Ayat 12 terakhir. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu coreng-coreng, bentik-bentik, belang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Jadi ini cerita Yakub setelah sukses. Jadi ipar-iparnya semua iri. Tapi mari kita lihat bagaimana waktu Yakub ada di lembah kekelaman. Jadi selama ada Immanuel, jangan takut. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Ya, Kejadian 30, ayat 37, 38, nanti lompat 41 sampai 43. Ini yang dilakukan oleh Yakub. Ternyata Yakub ini eksperimen kimia, Saudara. Luar biasa ya. Jadi dicoba. Waktu dia ngomongin bentek-bentek, belang-belang, coreng-coreng, dia eksperimen kimia. Dia cari semua pohon. Ternyata cuma ada 3 yang bisa menghasilkan coreng-coreng, belang-belang, bentik-bentik. Mari kita lihat ayat 37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon apa satu namanya? Hawar. 2, badam. 3, ayo dihafalno pohon apa? 1, hawar. 2, 3. Iya, sing hafal nanti saya ajak ke Israel. Lo tenan ini tak ajak, tapi gak tak bayari ya, cuma tak ajak tok lo. Ya. Nah ini 3. Katanya dikupasnya dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Jadi kulitnya dikelupas, dicopot, terus dikering no. Nanti keluar bentik. Nah sekarang ayat 38. Iya, Yakub meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam tempat minum, palungan namanya. Di mana kambing domba ini kalau minum itu selalu suka kawin. Jadi nek minum dikasih gini. Nah eksperimennya ayat 41 sampai ayat 43. Ayo kita lihat. Ini lucu ya ceritanya ya. Saya gini, kok iso ya Yakub ini ya? Bisa. Ini lihat ayat 41. Setiap kali apabila kawin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan tempat minum ini di depan mata kambing domba itu supaya kawin.
dekat dahan-dahan itu. Ayat 42. Tetapi apabila datang kambing yang lemah, dia tidak naruh dahan itu. Jadi hewan yang lemah diberikan siapa? Yang kuat untuk, nah 43 sekarang. Ini yang membuat ipar-iparnya cemburu. Iri. Ayo kita baca bareng ya. 2, 3. Maka, dan ia mempunyai budak perempuan dan laki-laki, unta dan, nah jadi saudara, eksperimennya ya. Ini nek minum kawin. Dites pertama Bek Yakub. Lemah kambing dombae, lemah. Lemah Bek lemah dikasih minum. Ternyata lahirnya enggak bentik-bentik, enggak coreng-coreng, enggak belang-belang. Kuat sama lemah dikawin no. Dikasih eksperimen ini. Ternyata lahir enggak coreng-coreng, enggak bentik-bentik, enggak belang-belang. Tapi nek kuat sama kuat dikasih langsung coreng-coreng, belang-belang, bintik-bintik. Jadi nek sing kuat bek kuat baru dikasih bek. Sing lain nih kon mana gak mana karepmu. Iki wae mertuaku ya. Nah, seperti itulah. Jadi luar biasa. Nah, makanya hari ini saudara, bagian kita dikerjakan. Baru Allah mengerjakan mujizat buat kita. Jadi saudara, kalau hari ini di lembaga kelaman, bangkrut, diserang orang, difitnah, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti. Berhenti, stop. Kita kalah. Kerjakan aja bagian kita. Loh Pak, utang saya banyak, bayar bunga banyak. Eman-eman Pak, gaya bayar bunga terus. Gak niat aku kerja wis. Jangan, kerja aja. Kenapa? Karena waktu kita kerja, Allah kita Yesus, Dia akan lakukan keajaiban buat kita. Makanya saya kasih contoh ini, aing tak bawa no alat peraga, biar saudara nanti ingat tadi lembaga kelaman ya. Iya ini, tak bawa no kambing domba sing lemah, ini sing lemah ini. Ini sing kuat. Oh. Ya, ketok. Sebentar. Nek gak ditahan, gak iso ngadeg. Sekarang berapa pohon tadi yang dieksperimen? 3. Pohon apa aja? Hawar, badam, berangan. Ini saudara. Jadi kalau dikupas, dikeringno, keluar bintik-bintik. Ini. Jadi sama Yakub, ini yang lemah, dites. Ayo ngombe yo. Ayo kan gini, kawin. Ternyata hasilnya tak bintik-bintik, tak belang-belang. Tapi nek sing kuat ini, ayo ngombe yo. Wes kawin no. Loh, lahir bintik-bintik, belang-belang. Jadi akhirnya sing kuat sama yang kuat tok. Itu yang diurus sama Yakub. Sing iki kon lahir gak lahir karepmu, urip gak urip karepmu. Iya. Ini yang terjadi. Sekarang saudara mau minta lahir apa? Belang-belang, coreng-coreng atau bintik-bintik? Ayo. Loh, ngomong minta apa lahirnya? Belang-belang. Ayo, kasih minum. Katanya mertuaku kamu akan lahir belang-belang. Ternyata lahir belang-belang. Coba saudara lihat, ada kambing, ada domba, koyok zebra. Loh, ini dijual mahal enggak? Loh, mahal. Unik ini. Terjadi sungguh. Loh, katanya Laban. Loh, kok iso ya? Ganti. Saiki sing bentek-bentek. Oke, Pak. Jangan khawatir. Maka loh, lahir bentek-bentek. Ini saya alat ini towo ini ono di kamarku ini. Soalnya saya sering ada di lembaga kelaman. Jadi saya gini, Tuhan, nek Yakub iso aku ya iso. Amin. Loh iya. Loh, kok lahir bentek-bentek katanya Laban. Ganti kop. Saiki coreng-coreng. Siapa? Lahir coreng-coreng. Loh iya. Coba saudara, sayang ya sing 7 gak ono. Coba 7 seru ya. Oh iya. Ndak tahu wis tambah kamu ketok bapake ya. Tapi yang jelas
terjadi. Yakub seorang diri. Dia di lembah kekelaman. Tapi tadi firman Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Ada Yesus, ada mujizat. Saudara percaya hari ini mujizat masih terjadi? Saya waktu bangkrut, yang kedua itu ya, habis aset saya. Saya pakai 3 bank, yang satu itu bayar bunga tok 59 juta. Waduh, belum 2 bank lagi. Kemudian yang tukar giro tanpa agunan, bunga 2-4%. Koncoku bilang 3% ya Ming, oke. Itu kira-kira 2,5 miliar. Oh, saya gini, ya apa cara ngelunasi ya? Apa tuh saya berhenti kerja? Enggak, saya cuma nyablon di percetakan. Sambil ada buat advertising, dulu tidak seperti sekarang ada LED, dulu pakai neon box. Kalau saudara ke Juanda, bandara, nah itu beberapa buatan saya. Jadi saudara, saya kerjakan terus. Saya sambil gini, aduh Tuhan, dapatku uang cuma buat bayar bunga Tuhan. Iya sudah. Saudara tahu mujizat terjadi. Radio di rumah saya, dulu ada radio. Sekarang wis gak payu radio. Tak setel, iso gini, rrrt. Duh, radio apa ini? Tak setel lagi, rrrt. Duh, kok iso rusak ya? Tak bawa ke reparasi. Mas, radioku rusak mas. Duh, rusak ya apa kok setelan sih? Tak setel, rrrt. Dia ketawa. Apa mas? Kok guyu? Sampai niki lucu. Terus ngambil obeng. Saudara tahu, salah satu murnya itu mau lepas. Jadi cuma diginiin loh, radionya itu. Wes kok setelan, tak setel. Normal. Loh, kok iso iya iki mau goyang. Jadi rrrt. Sekarang wes blet. Jadi bagus, normal. Ya mas, pinter sampean yo. Ya kerjaanku kok, katanya. Mas, ongkos sepiro aku katanya mulai 200.000. Oh, kaget saya. Loh mas, mosok ngene tok 200.000 mas? Sing genah ta? Saudara tahu dia jawab apa? Loh kok ongkosnya ngene tok cuma 1.000. Tapi nemukno dek kene iki lorone iki 199.000. Coba hari itu saya marah. Saya hari ini tetap bodoh. Sungguh. Saya kasih 250.000. Terima kasih yo mas. Sampai diajari aku pinter mas. Saya pulang ya saya gini. Iya ya. Kabeh wong cuma ngejrek iso. Tapi nemu iki sing angel. Saudara berapa hari kemudian datanglah bapak-bapak pabrik sepatu. Dia datang. Pak Sam. Merek saya kan cuma 5 huruf. Ya gereja saya kan namanya Yes Toya. Itu 7 huruf. Ini cuma 5. Pak Sam bisa nyablon terus ditimbul no. Ini nek bisa timbul Pak, laris koyok kacang goreng kan. Dulu udah ada teknologi koyok sekarang. Sekarang ada emboss, macam-macam. Dulu udah ada. Saya bilang tak coba loh kok. Ya wes, 2 minggu ya. Iya, saya eksperimen tuh, gak iso-iso. Ya koyok Yakub ini. Saya berusaha, saya doa. Akhirnya saya ini koyok lihat film, doa merem gini loh. Makanya saya gini, saya percaya Musa waktu nulis kitab Kejadian, dia kan tidak ada di tempat itu. Dia kan tidak tahu Adam dan Hawa apa yang dilakukan. Ya mungkin lihat seperti video itu. Terus dia tulis. Saya juga gini, ambilen kalepe sepatu, lu pakai seperti ada sih ngomongi, cat kayu. Kayak ono vernis itu kan sodok lama keringi, sablonen, pakai kainnya sekirine sing kasar. Ya wes, nanti mau agak kering, ngambil lo plastik sing tebel, guntingan, pasangan di atasnya. Terus ngambil lo kaos, kain kaos, ngambil lo setrika panas, dijet, supaya plastik sama catnya gabung. Nah itu yang timbul. Coba sih, saya ke pabrik, ayo coba, bisa, betul sudah. Tapi tidak bagus, karena manual. Nah orangnya datang, iso, Pak Samuel. Iso tapi gak api. Lihat, lu, iki api, yo iki sing tak golek. Wah, iki sok dadi kacang goreng iki sepatu mbek sandalku katanya saudara ya. Waktu itu ongkos nyablon 10 rupiah. Gini tok, seret 10 rupiah.
Ya, jadi 1 jam itu bisa buat 300. Kalau mesin bisa 4.500. Cepet nyablonnya. 10 rupiah. Terus dia tanya, piro harganya ini? 1.250. Mencolot saudara. Hah? Ongkos nyablon Pak Sam cuma 10 repes. Omongane reparasi radio itu tak anggo saudara. Kok ongkos yang ini cuma 10 repes. Aku nemu iki 1.240 ya. Saudara ada pilihan. Karena dia mau jual 1 pasang. Saya cuma gini ya, saya untung 1.240. Satunya 1.240 lah. Dia jual 10.000 jadi 20. Wah, saya dikasih kesempatan 24 jam kerja selama 2 tahun. Wah, saya kebut saudara. Saudara tahu 2 tahun utang saya lunas semua. Sampai saya bisa beli rumah lagi. Saya sudah bilang, iso soge ya aku gitu. Wah, saya baru ngomong ngono lho, wonge teko saudara. Pak Sam, aku iki sogene wis nemen. Aku saiki pindah luar negeri wis tak dol kabeh. Gak lanjut? Enggak. Lho lah worong aku soge. Ya. Coba saya tidak khotbah loh di tempat ini saudara. Gara-gara sogeku ya. Tapi sejak itu saya tidak pernah takut menjalani hidup ini. Ada Yesus. Dia punya banyak cara menolong saudara dan saya. Makanya caranya banyak. Firman Tuhan ini selalu pasti. Pasti ya dan amin. Makanya ya dan. Jadi waktu saudara terima firman, saudara bilang, ya aku percaya. Saudara lakukan, bagian saudara kerja. Yesus adakan mujizat. Saudara bilang apa? Amin. Jadi firman Tuhan itu lengkap. Ya dan amin. Nah sekarang bagian kita mengalami. Saya mau akhiri dengan cerita ini lagi ya. Karena firman Tuhan itu pasti. Saya seneng nek cerita ini ya. Jadi ono arek cilik umur 10 stres. Setiap stres dia keluar rumah. Lah di depan rumahnya ini kan kebun. Ada pohon nangka, mangga, kelapa, banyak. Senengnya naik pohon. Jadi bapaknya waktu arek ini keluar stres, lari, dipegang lopot. Arek lari terus naik pohon kelapa sudah. Waduh, begitu naik bapaknya bilang, le torono le. Tidak mau. Tonggone metu apa Pak? Anakku loh sing stres naik, diambil no batu, disawat, bodon. Tidak mau, long stres. Katanya tetangganya, Pak celuk no polisi loh, bahaya ini. Polisi datang ya, ditembak be polisi, tapi tempat lain untuk nakuti ya. Dor. Namanya stres, tambah naik. Katanya tonggone, celuk no dukun naik. Ya wis, apa sing iso jemput? Naik motor dijemput, dukunnya teko. Disebel mulai kembang mawar sampai kembang telekan, gak iso mudun. Cari tonggone, Pak, tonggomu 5 omah itu 5 rumah dari omahmu lah pendeta. Gak apa-apa jaluk doa. Oh gak melok ibadah. Oh yo, didatangi pendeta ya. Pak pendeta, itu anak saya yang stres. Apa? Naik pohon kelapa. Bisa nurono. Sudah tahu pendetanya bilang apa? Pasti bisa. Pak ojo pasti lo. Aku nekono polisi bek dukun lo. Pasti so. Langsung digandeng bek bapak. Ayo melok pendeta ya. Sudah tahu pendeta ya bawa pohon kelapa. Baru nyampe diem. Penduduk akeh. Iso ta pendeta ini. Cari pendeta ya. Pasti so. Ya penduduk tenan ta. Pasti so. Langsung pendeta cuma tepuk tangan lo. Plok ngek kode be arek. Plok sampai arek ngelihat. Plok begitu arek ngelihat. Pendeta lo cuma gini loh. Sret. Arek ngepot mudun sudah. Katanya penduduk, arek iki takut sama salib ya Pak pendeta ya. Gak. Aku cuma ngek kode arek iki. Kon gak mudun, tak ketok ya pohone ya. Makai wedi langsung mudun. Walah, makai mulai mau kok pasti. Saya mau bilang, firman Tuhan ini kepastian. Dia bisa menolong saudara dan saya. Amin. Iya, tidak usah takut. Ayo kita bangkit berdiri saudara. Ada saudara hari ini yang di lembaga kelaman. Atau nanti ke depan. Jangan pernah takut. Pastikan Yesus bersama kita. Selama engkau besertaku. Selama ada Immanuel. Dia akan menolong saudara dan saya.